Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini tentunya kita akan belajar dengan guru-guru kita yang luar biasa yang ada di belakang saya yang sudah siap memberikan ilmunya. Masya Allah. Bu, semangat Bu. Semangat, senyum dong Bu. Masya Allah, masuk TV Bu. Senyum Bu, Masya Allah. Bu, bicara soal anak emang gak ada habisnya ya Bu. Seiring berjalannya waktu anak kita juga tumbuh besar. Nah kadang yang suka kepikiran itu, semakin besar anak kita semakin menguji kesabaran. Setuju gak Bu? Nah itu dia. Tapi ingat Bu, katanya sebelum anak kita ditanya masalah baktinya sama orang tua, kita ditanya dulu gimana cara kita mendidik anak Bu. Nah loh, ternyata tanggung jawab sebagai orang tua itu besar. Makanya Bu, pas banget nih kita belajar bareng-bareng. Temanya bagus banget hari ini. Temanya adalah yang sabar ya Bun, anak itu rejeki loh. Masya Allah. Percaya ya Bu, anak itu adalah rejeki ya. Masya Allah. Baik kalau gitu saya mau izin dulu. Saya mau panggil guru kita Ustadz Maulana nih. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah, yang anaknya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Coba sebutin namanya, masih inget gak? Naura, Aira, Anwar, Masita. Gabungan jadi Naam. Oh iya, Masya Allah. Ustadz, Masya Allah nih, aku pengen nanya. Ustadz kan sudah berpengalaman ya gitu. Aku kan baru jadi seorang ayah, jadi orang tua gitu. Saya juga masuk kelas 3 SMP. Ya tetap udahlah. Ustadz kan pengalamannya lebih banyak dari saya. Ustadz, kan anak itu nggak ada ya yang dibilang anak nakal. Ada anak-anak. Nah, adanya anak yang aktif, hiperaktif. Anak yang mencari perhatian. Ah, Masya Allah, bener banget. Anak yang mencari perhatian, tapi ada juga anak yang malu-malu. Nah, aku pengen tanya Ustadz, gimana sih sebenarnya cara menghadapi anak yang aktif atau bisa dibilang menguji kesabaran? Kita tuh adabnya sebagai orang tua harus gimana Ustadz? Nah, ini mohon penjelasannya Guru. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Punya anak? Punya. Benar. Senang nggak punya anak? Suka nggak dengan anak? Sayang nggak dengan anak? Ketahuilah anak itu adalah merupakan lahan pahala buat orang tua, apalagi kalau anaknya aktif. 4 anak saya aktif semua. Apalagi kalau anaknya aktif, senanglah. Kalau anak tidurnya goyang banyak, berarti jantungnya bagus Bu. Bahkan ada nasihat dari ulama kita, jikalau ada anak nakal, maka bisa jadi itu ada anak baikmu. Kenapa di antara sekian banyak anak itu yang diganggu setan untuk durhaka padamu? Berarti dia adalah lahan pahala untukmu, dan bisa jadi dia adalah peluang anak baik yang sehingga setan berkata di antara anaknya, ini yang paling baik, kita serang itu, ini enggak usah yang ini. Jadi seperti itu. Makanya ketika menghadapi anak yang aktif, maka belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak, doanya lebih banyak, usahanya lebih banyak, dan harus cari tahu apa penyebabnya. Makanya ada namanya anak tantrum. Tahu nggak Bu anak tantrum? Anak tantrum itu susah mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan, sehingga dia melampiaskan dengan perbuatan. Persis, bener kayak gitu banget anak saya yang tantrum. Ih hebat lah Ustadz. Jadi kepada orang tua dimanapun berada, jangan pernah berkata buruk kepada anak, jangan pernah memukul anak, jangan pernah membenci apa sih anak, karena bisa jadi
dia belum bisa mengungkapkan kata-kata itu. Pernah lihat anak bayi nangis? Karena dia belum tahu. Ngompol nangis, lapar nangis, ngantuk nangis. Ada tuh anak bayi, pitinya itu, dia nangis. Kenapa? Dia sendirian jambak rambutnya. Sekedar bahasa, dia sendirian Ternyata jambak. Jadi gini, jadi ketika anak aktif itu bisa jadi dia mencuri perhatianmu karena dia punya keinginan. Oh ya Allah, jadi kadang kita sebagai orang tua juga harus observasi, harus belajar ya. Ya Allah. Jadi kalau misalnya anak nangis, dilihat itu tangannya megang apa? Mungkin juga popoknya mungkin. Nah, mungkin lapar. Atau lapar dan sebagainya. Masya Allah. Aduh. Jadi kita sebagai orang tua harus belajar lebih sabar lagi. Justru kita orang tua yang belajar sama anak. Belajar sama anak. Belajar sama anak. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah Bu, masih semangat ya Bu hari ini Bu. Masya Allah, kita bicara soal anak nih. Kemarin saya sempat nonton video. Ini videonya aduh bikin hati saya sedih banget. Penasaran nggak Bu sama videonya? Penasaran ya? Yuk kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Nah, kita bicara soal anak, kita panggil dulu guru kita Ustazah Sifa nih. Ustazah, izin bertanya nih. Siap. Saya tuh sering dengar kalau misalnya anak durhaka kepada orang tua gitu ya. Aduh, serem banget. Nauzubillah, saya juga nggak mau. Tapi di dalam Islam ada nggak sih istilah kayak orang tua yang durhaka sama anaknya? Nah, ini gimana kayak video tadi kan? Nah, mohon penjelasannya Ustazah. Ya, silakan. terima kasih Bang Mikdad, ada Habib Usman, Ustadz Maulana, alhamdulillah ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang hadir, setiap kita pasti pengen punya anak. Tapi ada orang sudah dikaruniakan anak, sudah memiliki anak, dia tidak bisa menjaga amanah anak tersebut dengan sebaik mungkin. Ada anaknya yang dicewer, ada anaknya yang dipukul, dicubit, macam-macam dikatain ya secara verbal dan non-verbal. Ini banyak sekali yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Makanya ketika kita lagi marah sama anak Bu, yang pertama harus kita lakukan pandang wajah anak kita, apalagi kalau lagi tidur. Begitupun ibu kalau marah sama suami, suami lagi tidur pandang mukanya. Suka dipandang apa enggak? Kalau suami lagi tidur, anak lagi tidur, kita muhasabah diri, ya Allah, ini anugerah dari Allah. Ini amanah dari Allah yang harus saya jaga sebaik mungkin. Ketika kita punya salah sama anak, buru-buru minta maaf. Maka pengendalian diri itu penting. Ada istilah juga, orang tua durhaka sama anak ada. Dulu Imam Abu Laits As-Samarqandi pernah mengisahkan. Ada seorang ayah datang, dia kepada Khalifah Umar bin Khattab, ditanya, "Wahai Khalifah, aku pengen ngadu punya anak durhaka sama orang tua." Kata Umar, "Aku pengen tabayun, panggil dulu anak kamu." Dipanggil, "Benar kamu durhaka sama ayah kamu?" "Tunggu Umar, saya nggak mau jawab. Saya pengen tanya, apakah durhaka cuman dinisbatkan kepada anak, orang tua nggak bisa durhaka?" "Tidak, orang tua juga bisa durhaka." "Bagaimana wahai Khalifah Umar cara durhaka orang tua kepada anak?" 3. "Ayan taqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab." Orang tua punya tanggung jawab dengan 3 hal. Kalau dia nggak bisa melakukan 3 hal ini, maka dia disebut durhaka sama anak. Pertama, ayan taqiya ummahu, dia pilihkan ibu umi yang baik. Bu,
Banyak ibu-ibu tiap hari doyan ngaji, banyak nggak? Kostumnya ganti-ganti. Senin merah, Selasa hijau, Rabu kuning, sampai Minggu beda warna. Betul? Datang ke pengajian dapat ilmu apa cuma dapat berkat? Ada ibu bapak yang rajin ngaji, rajin sholat, tapi nggak pernah ngajak anak-anaknya sholat dan ngaji. Ini Ya orang tua durhaka. Allah. Maka satu, kalau orang tua memilihkan ibu yang tidak baik, memberikan nama yang buruk, dan yang ketiga adalah tidak mengajarkan Al-Quran maupun sholat, ini orang tuanya durhaka kepada Aduh, anak. nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang tua yang durhaka. Insya Allah, ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Ustazah, terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Bu, bicara soal anak, Bu. Ngomong-ngomong, kepikiran gak sekarang, Bu? Anaknya di rumah lagi ngapain? Jadi suka sedih ya, Bu ya? Aduh, apalagi pas berangkat ke sini, ada dosa sama anak. Anaknya kalau dikasih, kalau minta uang jajan dikasih nggak, Bu? Dikasih. Masa sih, Bu? Anaknya nonton loh, Bu, di rumah. Masya Allah. Biasanya kalau uang jajan tuh minta aja sama bapak gitu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman nih. Habib, izin Habib. Nah, aku pengen nanya, Bib. Bib, kita kan sebagai Boleh. orang tua ya, Bib, nggak boleh kan menyakiti hati anak, benar nggak, Bib? Betul. Betul, Bib. Tapi ya namanya apa ya, kehidupan, kadang kita juga orang tua lagi ada masalah, suka kepancing gitu ya, Bib. Nah, Pancing itu bukan yang begini ya? bukan, Bib, itu mancing ikan. Bib, saya tuh sering dengar katanya kalau misalnya banyak anak itu banyak rezeki. Betul. Tapi realitanya banyak juga yang anaknya banyak, aduh rezekinya juga mampet gitu ya. Nah, apakah ini berkaitan, Bib, kalau kita misalnya membuat hati anak kita sakit atau misalnya anak kita itu tersakiti sama kita, itu menghambat rezeki juga. Nah, ini mohon penjelasannya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan Amin. keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu sakarraha mustadaha kullun fi kitabim mubin. Bukan hanya binatang melata dikasih rizki sama Allah, yang gak bergerak dikasih rizki sama Allah, tetapi mereka yang memiliki anak diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak anaknya, 1 anak, 2 anak, 3 anak, maka Allah akan tambahkan setiap kepala tersebut rizki yang Allah berikan kepadanya, keberkahan dalam rumah tangganya. Makanya Ustadz Maulana anaknya 4 karena pengen rezekinya banyak. Betul Ustadz? Masya Allah. Ini Allah. Dan saya juga anaknya 5, ingin nambah lagi, pengen 7, pengen 11, Bib. 11 betul. Masya Karena apa? Allah. Berharap akan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang luas, bukan hanya rizki berupa uang, tetapi anak yang saleh saleha. Mendidik anak yang saleh saleha, itu adalah rizki yang sangat besar, kalah harta dunia. Anak yang saleh saleha bisa membawa orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak Anda maki, Anda caci, Anda hina, maka tidak ada keberkahan dalam rumah tangganya. Bukan hanya anak, Anda ribut di rumah, tidak ada kebaikan keberkahannya. Rezekinya susah, rezekinya seret. Kenapa sebabnya? Karena ribut di rumah, suami keluar tuh pusing, mikirin kerjaan sulit. Akhirnya apa? Meetingnya nggak benar. Akhirnya apa? Kerjaannya nggak dapat. Harusnya dapat kerjaan, bagus meetingnya, hasilnya bagus. Akhirnya apa? Nggak dapat kerjaan, nggak dapat rezeki, nggak dapat objekan, nggak dapat ini itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bu, jagalah anak kita yang baik, Masya jagalah Allah. istri kita yang baik, jagalah suami kita yang baik, sehingga menjadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Insya Allah rezekinya baik. Masya Allah, makanya ada istilah di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang Betul. hebat nih. Berarti kalau suaminya sukses, ibu-ibu di sini nih yang hebat, bener nggak Pak? Setuju ya Pak? Masya Allah. Lihat ya Ustadz, nih lihat nih, tuh Si ada
Ini lihat ada anak. Ya Allah. Udah dibully di sekolahnya, di rumahnya malah dimarahin juga. Astagfirullahaladzim. Bayangkan kalau kita berada pada posisi itu. Ya kan? Apa yang dia rasakan? Bagaimana? Ya Allah. Kita jangan marah-marah, ini udah kasihan. Aku tuh mau nanya, gimana ini masalah mental anak tersebut? Solusinya harus gimana nih? Ada solusinya. Gimana, Ustaz? Sama yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam Tindakan kita bahas tentang bagaimana anak itu menjadi sumber rezeki buat orang tuanya. Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Coba lihat. Kasihan banget udah dibully.